Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Beberapa hari yang lalu, warga Bangladesh dihebohkan dengan sebuah rekaman dan foto yang beredar di internet. Yang mana itu memperlihatkan seorang pria dewasa sedang menggandeng seorang gadis sambil berjalan santai. Lalu ketika warga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun terkejut karena faktanya rekaman dan foto itu adalah detik-detik sebelum terjadinya aksi pengeksekusian yang sangat brutal. Korban diketahui sedang dibawa ke sebuah lereng bukit yang sangat sepi. Dia hampir tewas tanpa diketahui oleh orang lain. Namun Tuhan berkehendak lain. Setelah pelaku pergi, korban ternyata masih bertahan dengan merangkak menuruni bukit sambil meminta pertolongan. Dan akhirnya setelah korban tewas, pelaku pun berhasil diungkap. Lalu bagaimana detail kronologinya? Siapakah pelaku tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu dulu nih salah satu produk yang bisa kalian check out di fitur belanja yang ada di bawah. Ini adalah sepatu pantofel merek Rions. Desainnya elegan dengan kulit yang berkualitas, sehingga nyaman dipakai seharian. Cocok untuk kalian gunakan ke acara formal maupun informal. Jika kalian tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah ini. Di wilayah Kumira, Sitakunda, Chattogram, Bangladesh, tinggallah seorang gadis bernama Jannatun Nayema Ira, berusia 7 tahun. Ira hidup bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Monir Hossein bekerja sebagai pengemudi becak motor. Sementara itu ibunya bernama Rokeya Begum adalah ibu rumah tangga. Kehidupan keluarga kecil ini bisa dibilang sederhana karena penghasilan Monir yang tidak menentu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja. Meski tumbuh dalam keadaan seperti itu, Ira dikenal sebagai putri yang ceria. Dia sering mendoakan agar suatu hari ayahnya bisa memiliki banyak uang. Sejak lama Ira ingin mempunyai sebuah televisi di rumahnya. Keinginan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi keluarganya, membeli televisi bukanlah hal yang mudah. Selama impiannya belum terwujud, Ira sering pergi ke rumah tetangga untuk menumpang menonton televisi. Rumah tersebut berada tepat di sebelah rumahnya. Selain itu, pemilik rumah tersebut juga memiliki anak yang seusia dengan Ira. Oleh karena itulah, Ira cukup sering berkunjung ke sana untuk bermain sekaligus menonton. Lalu tetangga pemilik rumah yang sering Ira datangi tersebut dikenal dengan nama Babu Sheikh, seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Namun sebenarnya nama itu hanyalah identitas yang dia gunakan untuk menyembunyikan masa lalunya, serta untuk menghindari masalah hukum dan sosial akibat riwayat kriminal yang pernah dia lakukan. Nama aslinya adalah Mahbub Alam. Selama ini hampir tidak ada orang yang mengetahui jati diri Babu yang sebenarnya, bahkan istri dan anaknya sekalipun. Babu Sheikh merupakan putra dari pasangan Hatim Sheikh dan Hazera Begum, yang keduanya telah meninggal dunia. Sebelum akhirnya dia tinggal di wilayah Kumira, dia ini berasal dari desa Madiam Pulupura, kecamatan Gobindagaj, distrik Gaibanda. Di desa tersebut, dia pernah menjalani kehidupan rumah tangga dan memiliki seorang anak juga. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Entah karena apa, yang jelas setelah bercerai dengan istrinya, dia pun meninggalkan wilayah Gaibanda. Setelah itu, Babu memilih pindah ke wilayah Papna. Di sana dia sempat menjalani hubungan kembali dengan seorang wanita dan berjanji akan menikahinya. Namun sebelum semuanya terwujud, hubungan tersebut juga tidak berjalan baik. Di tanggal 18 Januari 2019, wanita itu justru melaporkan Babu kepada pihak berwajib atas tindakan tidak senonoh serta menyebarkan foto tidak pantas di media sosial. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, dia kembali berpindah tempat. Kali ini dia memilih menetap di wilayah Sitakunda, Chattogram. Di sana Babu mulai menggunakan identitas barunya. Di wilayah tersebut dia bekerja sebagai buruh pemotong di sebuah pabrik batang logam. Setelah beberapa lama menjalani kehidupan di wilayah tersebut, dia juga kembali menikah dengan seorang wanita dan memiliki seorang anak. Dan anaknya itulah yang kemudian menjadi teman bermain untuk Ira, sehingga Ira pun cukup sering datang ke rumah Babu.
Tetapi sayangnya, meskipun Ira berteman baik dengan anak Babu, hubungan antara Babu dan ayah Ira yaitu Monir sebenarnya tidak begitu baik. Di antara keduanya seringkali muncul ketegangan-ketegangan kecil yang lama-lama berubah menjadi konflik. Kadang masalahnya terlihat sepele, seperti Ira yang sering menonton televisi di rumah Babu tanpa mengingat waktu, atau juga perkara kecil lain seperti sampah yang tidak dibuang dari tongnya hingga mengganggu salah satu pihak. Hal-hal kecil seperti itu perlahan menumpuk hingga membuat hubungan kedua keluarga semakin tidak harmonis. Seiring waktu, ketegangan terus berlanjut hingga akhirnya menumbuhkan rasa kesal dari dalam diri Babu. Dia mulai menyimpan niat untuk membalas dendam. Singkat cerita, pada pagi hari tanggal 1 Maret 2026, Babu melihat Ira sedang duduk santai di depan rumahnya. Saat itulah sebuah rencana tiba-tiba muncul di pikirannya. Babu kemudian memanggil Ira dan memintanya untuk mendekat. Ketika Ira menghampiri, Babu pun berkata kalau dia ingin memberi sekantong coklat untuk Ira. Mendengar itu, Ira sempat menolak dengan halus karena merasa tidak enak jika harus merepotkan Babu. Namun Babu terus membujuknya sambil berkata kalau mereka bisa membeli coklat tersebut sambil berjalan-jalan bersama. Mendengar itu, Ira merasa sedikit senang. Ira lalu meminta waktu sebentar untuk meminta izin kepada ayahnya terlebih dahulu. Mendengar perkataan Ira, Babu langsung memotong percakapan. Dia mencoba membohongi Ira dengan mengatakan kalau dia akan mengabari ayah Ira melalui pesan chat. Akhirnya Ira pun tidak jadi meminta izin. Dia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan Ira pun setuju untuk ikut bersama Babu. Keduanya kemudian berjalan ke salah satu terminal sambil berpegangan tangan. Sesampainya di terminal, mereka menaiki sebuah bus untuk menuju ke wilayah Sitakunda Eco Park. Sepanjang perjalanan, Babu terus berbicara tentang berbagai tempat yang katanya akan mereka singgahi untuk membeli coklat. Ira yang masih begitu polos tentu merasa sangat gembira. Dalam pikirannya di saat itu, mungkin Ira hanya tidak sabar untuk memakan coklat. Apalagi keluarganya sendiri hampir tidak pernah mengajak Ira berjalan-jalan seperti itu. Lalu sekitar 15 menit kemudian, bus yang mereka tumpangi berhenti di salah satu titik pemberhentian. Dari sana, Babu mengajak Ira berjalan menuju ke sebuah bukit yang berada di kawasan Sitakunda Eco Park. Ira sempat bertanya lagi tentang coklat yang dijanjikan, tetapi Babu hanya mengatakan kalau mereka akan segera sampai. Semakin lama mereka berjalan, semakin sepi pula tempat mereka berada. Beberapa menit kemudian, mereka pun tiba di salah satu lereng bukit yang ada di kawasan Sitakunda Eco Park tersebut. Ira sebenarnya merasa bingung, tidak ada tanda-tanda orang yang menjual coklat di sana. Tetapi dengan keluguan Ira, dia tetap mengikuti langkah Babu. Setelah Babu mendapatkan tempat yang tepat, di lereng bukit itulah Babu bersiap melancarkan niat yang sebenarnya. Babu seketika merebahkan Ira dan melakukan tindakan kepada Ira hingga membuat Ira syok dan berteriak. Ira sangat merasa kesakitan atas aksi Babu tersebut. Babu terus memaksa sambil menutup mulut Ira agar teriakan Ira tidak terdengar oleh orang lain. Ira masih berusaha terus melawan. Ira sempat berhasil menggigit telapak tangan Babu dan kembali berteriak meminta tolong. Awalnya Babu mencoba mengabaikan teriakan itu, tetapi tak lama kemudian dia pun mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Akhirnya Babu mulai merasa takut, lalu dengan cepat dia mengeluarkan sebilah pisau dari sakunya. Tanpa ragu, Babu langsung menggorok Ira tepat di bagian lehernya. Ira tersentak saat bilah pisau tersebut menyayat dirinya berulang kali. Cairan merah seketika membasahi hampir seluruh pakaian Ira. Kemudian di samping itu, Babu yang semakin takut aksinya ketahuan. Dia pun segera pergi meninggalkan Ira yang sudah terkapar mengenaskan. Dalam pikirannya, Ira tak mungkin mampu berjalan dengan luka seperti itu. Dia yakin Ira akan tewas di tempat sepi tersebut. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Meski dalam kondisi sangat kritis, Ira masih mampu bertahan. Dengan nafas yang terengah-engah, dia memegang leher yang terus mengeluarkan cairan merah. Ira perlahan mencoba merangkak turun dari lereng bukit. Di tengah usahanya yang penuh dengan rasa sakit, sekelompok pekerja konstruksi secara kebetulan melihat Ira dalam kondisi memilukan. Mereka langsung berlari menghampiri. Salah satu dari mereka bahkan melepas pakaiannya untuk menekan luka di bagian leher Ira agar pendarahan tidak semakin parah. Setelah itu, mereka segera membawa Ira menuju ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan.
Setelah berhasil membawa Ira ke rumah sakit, para penyelamatnya segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Tidak lama kemudian, petugas datang ke lokasi dan langsung berusaha mencari tahu identitas dari Ira. Untuk memperoleh informasi, polisi memfoto Ira dan menyebarkannya ke media sosial. Dalam keterangan foto tersebut, polisi juga menyampaikan kalau Ira telah dipindahkan ke Sitakunda Upazila Health Complex untuk mendapatkan penanganan darurat karena kondisi yang sangat kritis. Namun setibanya di sana, tim medis malah kembali merujuknya ke Chattogram Medical College Hospital agar Ira bisa mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Lalu pada saat yang bersamaan, polisi terus memberikan informasi terbaru mengenai keberadaan dan kondisi Ira dengan harapan ada keluarga yang mengenalinya dan segera menghubungi pihak berwenang. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika ayah Ira yaitu Monir tengah mencari keberadaan putrinya dan secara kebetulan menemukan berita yang sedang ramai beredar. Dia benar-benar terkejut ketika menerima kiriman foto Ira dari orang-orang di sekitarnya. Tanpa berlama lagi, Monir dan istrinya segera bergegas menuju ke tempat Ira dirawat. Ketika mereka tiba di sana, keduanya langsung tidak mampu menahan tangis. Mereka hanya bisa melihat putri mereka terbaring lemah dengan kondisi yang benar-benar memilukan. Mereka benar-benar tidak menyangka hal ini bisa terjadi kepada putri mereka. Mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Lalu di malam tanggal 1 Maret 2026, tim dokter di rumah sakit tersebut segera melakukan operasi darurat. Prosedur yang mereka lakukan adalah tracheostomi, yaitu tindakan untuk membantu Ira bernafas dengan membuat saluran pada tenggorokannya. Mereka juga memasang tabung pernapasan agar aliran udara tetap stabil. Setelah operasi pertama itu, Ira masih berada dalam pengawasan ketat tim medis. Keesokan paginya, di tanggal 2 Maret 2026, Ira kembali menjalani operasi kedua untuk menangani luka serius di bagian lehernya. Setelah prosedur itu selesai, kondisi Ira sempat terlihat lebih stabil. Hal itu memberikan sedikit harapan bagi kedua orang tua Ira bahwa putri mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meski begitu, Ira sendiri masih belum bisa memberikan keterangan apapun mengenai kejadian yang dialaminya. Kondisi Ira masih sangat lemah dan juga kesulitan untuk diajak berbicara. Dan ketakutan orang tuanya pun tiba-tiba terjadi. Harapan agar putri mereka dapat bertahan hidup seketika pupus. Karena pada pukul 1:30 dini hari pada tanggal 3 Maret 2026, Ira akhirnya dinyatakan meninggal dunia di unit perawatan intensif akibat luka parah yang dideritanya. Setelah wafatnya Ira, jasad Ira kemudian langsung dibawa ke kamar mayat untuk dilakukan proses otopsi. Hal ini dilakukan agar polisi dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus yang menimpa Ira. Lalu pada pagi harinya, masih di tanggal 3 Maret 2026, polisi mulai bergerak untuk menyelidiki kasus yang menimpa Ira. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari petunjuk dari rekaman CCTV di sekitaran jalan dekat rumah korban. Dari rekaman itu, polisi akhirnya menemukan momen penting pada hari kejadian. Di sana terlihat Ira berjalan kaki bersama seorang pria yang tak lain adalah Babu. Keduanya berjalan sambil bergandengan tangan meninggalkan kawasan rumah. Penyelidikan akhirnya berlanjut dengan memeriksa rekaman CCTV ke titik-titik lainnya. Dari situ tampak lagi Ira dan Babu bergerak semakin jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Rekaman memperlihatkan keduanya menaiki sebuah bus lalu turun di area yang berada dekat dengan lokasi kejadian. Setelah melakukan aksinya di lereng bukit, kamera lain kembali menangkap pergerakan Babu. Dia terlihat berjalan menyusuri jalan menuju arah bukit Chandranat sebelum akhirnya dia kembali lagi ke wilayah tempat tinggalnya. Temuan-temuan tersebut membuat polisi mulai mencari keterangan dari keluarga korban. Saat dimintai penjelasan, Monir mengonfirmasi kalau Babu memang merupakan tetangga mereka. Dia juga menceritakan kalau Ira sering bermain di rumah Babu karena berteman dengan anak Babu. Monir juga menyampaikan kalau dia sempat berselisih dengan Babu. Informasi tersebut semakin memperkuat dugaan polisi kalau Babu adalah pelaku tunggal dalam kasus ini. Dengan adanya petunjuk tersebut, polisi segera mendatangi rumah Babu untuk melakukan pemeriksaan. Namun saat tiba di sana, mereka tidak menemukan keberadaan pria tersebut. Keluarganya mengatakan kalau Babu sudah beberapa hari tidak lagi pulang ke rumah. Menyadari hal itu, polisi langsung memperluas pencarian. Mereka membagi tim untuk menyisiri beberapa titik wilayah di Kumira dan sekitarnya.
Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil. Di tanggal 3 Maret 2026, polisi berhasil menemukan Babu di salah satu tempat persembunyian yang masih berada di wilayah Kumira. Saat ditangkap, Babu tampak pasrah dan tertunduk diam. Di dalam interogasi awalnya, Babu langsung mengakui kalau dia memang bersama Ira di hari kejadian. Dan dialah yang telah melakukan aksi keji terhadap Ira. Kepada polisi, Babu mengungkapkan kalau kemarahannya terhadap Monir menjadi salah satu alasan di balik kejahatannya. Setelah pengakuan itu, polisi membawa Babu kembali ke lokasi kejadian untuk melakukan proses rekonstruksi. Di area tersebut, penyidik menemukan salah satu barang milik korban, yaitu celana Ira yang berlumuran cairan merah. Barang tersebut kemudian diamankan sebagai bukti untuk memperkuat penyelidikan. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan, tim forensik juga merilis hasil otopsi terhadap tubuh Ira. Mereka menemukan adanya goresan di sekitaran bagian sensitif korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan kalau telah terjadinya tindakan yang tak pantas terhadap korban. Setelah penangkapan itu, polisi mulai menelusuri latar belakang Babu. Dari penyelidikan terungkap kalau dia menggunakan nama samaran, serta pernah dilaporkan oleh seorang wanita atas dugaan tindakan yang ternyata belum sempat diproses lebih lanjut. Akhirnya, Babu Sheikh pun resmi didakwa atas pengeksekusian serta tindakan terhadap korban. Pengadilan kemudian memerintahkan agar dia ditahan di penjara sambil menunggu proses persidangan berjalan. Dalam sidang awal, Babu memberikan pengakuan resmi di hadapan hakim. Pengakuan tersebut kemudian dicatat sebagai bagian dari berkas penyidikan. Hukuman yang menantinya diperkirakan tetap sangat berat. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dijabarkan, Babu berpotensi menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Akhir dari kisah ini, kematian tragis korban sudah pasti meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarganya. Duka yang dirasakan keluarga tidak hanya berasal dari cara korban meninggal, tetapi juga dari kenyataan kalau pelaku adalah seseorang yang berada di lingkungan yang seharusnya aman. Kasus ini memunculkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat, karena selama ini tetangga sering dianggap sebagai bagian dari lingkungan terdekat yang dapat dipercaya. Namun dari peristiwa ini menunjukkan kalau kedekatan secara sosial tidak selalu menjamin keamanan. Dari tragedi ini terdapat pelajaran penting yang mungkin bisa diambil. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak-anak, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Orang tua juga perlu lebih berhati-hati dalam mengawasi anak-anak mereka, sekaligus mengajarkan mereka untuk lebih waspada terhadap orang lain. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa keamanan untuk anak adalah tanggung jawab bersama, seperti keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Dan mari kita berdoa semoga korban mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya, dan untuk keluarganya semoga mereka diberikan kelapangan hati. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.